dari Amir ibn Sa'd bin Abi Waqqas. Suatu ketika dia duduk-duduk bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kemudian lewat seorang yang mengusung jenazah, orang-orang yang sedang mengusung jenazah. Maka kemudian Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Umar kemudian mengikuti sholat jenazah. Akan tetapi Abdullah bin Umar tidak ikut menguburkannya. Dia langsung pulang. Boleh jadi karena belum sampai tentang keutamaan menguburkan jenazah. Maka kemudian terdengarlah apa yang dilakukan Abdullah bin Umar ini. Setiap ada jenazah dia hanya menyolatkan dan tidak sampai menguburkan. Maka Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar apa yang dilakukan Abdullah bin Umar ini, maka dia mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Rasul bersabda, man shalla janazatan falahu qirat wa man tabi'aha falahu qiratan. Barang siapa yang sholat jenazah, kata Rasul, maka pahalanya dapat 1 qirat. Tapi kalau dia sampai ikut menguburkannya, maka dia dapat 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud qirat itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, 1 qirat itu sama besarnya dengan Bukit Uhud. Dan tidak ada gunung yang lebih besar di kota Madinah kecuali Uhud. Anda yang pernah haji dan umrah kan tahu besarnya Bukit Uhud itu. Seandainya ada bukit yang lebih besar daripada Uhud, tentu Rasul akan mempermisalkan dengan yang lebih besar. Karena tidak ada yang lebih besar kecuali Uhud, yaitu saja dicontohkan Rasul. Berarti kalau seandainya orang menyolati jenazah, dia dapat 1 qirat, pahalanya sebesar Bukit Uhud, maka kalau sampai menguburkannya berarti 2 kali Bukit Uhud. Maka kemudian Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas ini menyampaikan apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar pun lantas mempertanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin, karena ketika itu Aisyah posisinya adalah pemutus. Apabila ada masalah di sekitar para sahabat tentang sebuah amalan, maka mereka akan datang kepada Aisyah kemudian meminta keputusan. Menunjukkan bahwa Aisyah ini orang hebat. Karena para sahabat kalau ada masalah datang ke Aisyah bertanya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun pernah mendengar Rasul sebagaimana yang didengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang mengikuti jenazah maka dia dapat 1 qirat, kalau sampai menguburkannya 2 qirat. Mendengar hal ini, Abdullah bin Umar langsung memukulkan tongkatnya ke tanah dan mengatakan, wallahi laqad dayya'na al-qararit. Demi Allah, sungguh selama ini aku sudah menyia-nyiakan qararit, jamak daripada qirat, gunung-gunung besar, maksudnya pahala-pahala besar. Rugi aku ini, maknanya begitu. Kenapa hadis ini baru sampai kepada kita? Ya, kalau Abdullah bin Umar menyesal, padahal memang belum sampai hadis itu kepada dia, sehingga dia mengamalkan apa yang didengar saja. Tapi ketika hadis tentang masalah menguburkan jenazah sampai kepada Abdullah bin Umar, dia menyesal senyesal-nyesalnya, sehingga dia mengatakan, wallahi laqad dayya'na al-qarari. Demi Allah, rupanya selama ini aku sudah menyanyiakan pahala-pahala besar. Lihat para sahabat, mereka tidak mengamalkan sunnah karena belum sampai kepada dia sunnah. Kalau kita ini kebanyakan sunnah sampai kepada kita, kita bingung mana satu yang mau diamalkan. Itu juga kadang malas mengamalkan sunnahnya. Abdullah bin Umar sampai ketika safar Rasul, dia berusaha untuk meniru. Di Rasul itu kan biasa safar dari Madinah ke Mekah, Mekah Madinah, itu biasa. Lah ketika kemudian Rasul sudah meninggal bertahun-tahun,
Maka Abdullah bin Umar apabila hendak safar dari Madinah ke Mekah, sebenarnya bisa saja dia langsung dari rumahnya langsung tancap ke Mekah begitu kan. Tapi dia tanya dulu para sahabat kibar, para sahabat besar, di mana ya letak unta Nabi apabila Nabi safar dari Madinah ke Mekah. Kata sahabat, kalau Rasul SAW berjalan dari Madinah ke Mekah itu di situ tuh mulai. Maka Abdullah bin Umar dituntun untanya, kemudian diletakkan di tempat di mana unta Rasul ketika start safar. Alasannya apa? Aku ingin kaki untaku menginjak bekas kaki unta Nabi. Segitunya ya para sahabat. Kemudian sudah berjalan tuh dari Madinah ke Mekah. Dia tanya lagi, di mana tempat istirahatnya Nabi? Oh, di bawah pohon ini gitu kan. Maka dia pun istirahat di situ. Begitulah Abdullah bin Umar. Saking ingin mencontoh Nabi SAW, sampai dalam masalah sepele pun bagi para sahabat itu besar. Apalagi masalah besar. Kita ini masalah besar jadi sepele, masalah sepele tambah sepele gitu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an marah apabila ada orang yang kemudian tidak suka dengan sunnahnya. Terkenal Abdullah bin Umar itu orang yang paling keras. Sama dengan Abdullah bin Mas'ud, sama dengan sahabat yang lain. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, sunnah itu macam-macam. Tidak semua sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan tidak dapat dosa. Iya, itu sunnah indal fuqaha namanya. Sunnah menurut para ulama fikih memang begitu. Seperti sholat sunnah nggak dilakukan nggak apa-apa, nggak berdosa. Puasa sunnah nggak dilakukan nggak apa-apa, ya kan? Ataupun ketika haji gitu kan, tidak ke Mina karena itu sunnah, orang langsung ke Arafah, tidak berdosa, sah haji. Itu kalau urusan ibadah. Tapi di luar urusan ibadah ada sunnah-sunnah itu kalau kita tinggalkan bisa berdosa. Karena terkadang sunnah itu jatuhnya juga hukumnya wajib diamalkan. Terkadang istihbab sunnah saja. Terkadang apa yang dilakukan Nabi tidak perlu juga kita lakukan kalau itu berkaitan jibiliyah namanya. Jibiliyah itu kebiasaan Rasul. Contoh berpakaian. Di zaman Rasul dan para sahabat, orang Mekah itu kalau pakaian sehari-hari menggunakan pakaian ihram. Antum tahu pakaian ihram? Ya kan, diselendangkan. Kemudian begini. Itu pakaian sehari-hari Nabi dan para sahabat. Kalau sekarang kan pakaian itu hanya dipakai ketika umrah ataupun haji. Tapi kalau seandainya di zaman sekarang, saya juga ingin seperti Rasul gitu kan. Pakainya seperti Rasul. Pakai kain ihram gitu kan, diselendangkan. Tadi ketawain orang antum masuk mall. Ini apa gitu? Salah Ka'bah lah. Jadi tidak sunnah juga gitu kan. Walaupun Rasul sehari-hari pakai pakaian seperti itu kan, itu sifatnya jibiliyah ya, sifatnya kebiasaan. Semua orang pakai begitu. Karena ketika Rasul meninggal, para sahabat ada yang ke Mesir, para sahabat ada yang ke Syam, para sahabat ada yang ke daerah-daerah Ethiopia gitu kan. Mereka tidak kemudian kemana-mana pakai ke ihram, yang mereka berpakaian seperti daerahnya masing-masing kan. Tetapi ada juga adat kebiasaan Rasul, kalau antum tidak melakukannya bisa berdosa. Contoh nih, Rasul kalau makan tangan kanan, kalau anda makan tangan kiri ya berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri kan begitu. Jadi kalau antum membiasakan dengan tangan kiri, alasan itu jibiliyah saja, kebiasaan Rasul tangan kanan, tidak bisa, nggak boleh, tetap harus tangan kanan. Karena kalau tangan kiri tangan setan. Gimana kalau dua kanan kiri? Ya setan gitu. Sunnah setan, sunnah setan.